Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Pagi ini hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 bersama saya Amin Sutadi dari GPIB Jemaat Marturia Lampung. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab serta merenungkan sebagaimana tertulis dalam Sabda Bina Umat. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami, dan pagi ini Tuhan berkati kami dengan hari yang baru. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan rohani kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan bersandar dan bersama-sama dengan Tuhan. Berfirman-Nya ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pagi ini sebagaimana yang terjadwal dalam Sabda Bina Umat, kita akan baca Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan yang akan saya bacakan dari Sabda Bina Umat diberi tema jauhilah penyembahan berhala, dengan nas Alkitab ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Oma-opa, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan, perintah agar umat yang percaya kepada Tuhan untuk tidak menyembah berhala telah bergaung dan bergema sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hukum pertama dan kedua dari 10 hukum Allah yang diterima Musa dengan jelas melarang mereka untuk memiliki Allah lain, membuat patung dan menyembahnya. Dalam bacaan pagi ini, Paulus meminta jemaat di Korintus untuk berhati-hati terhadap penyembahan berhala di sekitar mereka. Sikap beberapa anggota jemaat yang merasa bebas untuk hadir dalam perjamuan di tempat penyembahan berhala harus diwaspadai, karena dapat membawa mereka pada penyembahan berhala. Sebagian orang mengatakan mereka hanya berada di dalam perjamuan tanpa berbuat dosa dan merusak kepercayaannya. Mereka sesungguhnya hendak menyatakan tidak ada berhala di dunia. Bagi mereka, perjamuan kepada berhala bukanlah suatu ibadah sesungguhnya, melainkan hanya merupakan acara ramah tamah sesama manusia. Pemikiran inilah yang dikoreksi Rasul Paulus
dengan mengatakan, "Jauhilah penyembahan berhala." Perjamuan di tempat penyembahan berhala sama saja dengan penyembahan berhala. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman modern ini, kita juga harus waspada agar tidak menyembah berhala modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi, uang dan harta kekayaan, jabatan, hobi, dan gaya hidup dapat menjadi berhala modern yang disembah tanpa disadari. Godaan terhadap berhala modern begitu kuat membujuk kita agar tidak memprioritaskan Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Padahal sebagai orang beriman, kita dituntut untuk lebih mengutamakannya dibandingkan yang lain. Setia melakukan perintahnya dan hanya memuji serta menyembah Kristus Tuhan sebagai juru selamat haruslah menjadi agenda nomor 1 dalam hidup kita. Marilah memelihara hidup beriman sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi penyembah berhala modern. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami agar dalam kehidupan kami harus mengutamakan Tuhan, menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Kami sadari bahwa berhala-berhala masa kini berada di sekitar lingkungan kami. Tanpa kami sadari, kami pun juga melakukan penyembahan berhala itu. Ampuni kami Tuhan dan tuntunlah kami agar kami dengan penuh kesadaran mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya menyertai kehidupan kami semua, seluruh anggota PKLU GPIB. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita dalam menjalani usia panjang yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, agar kami dapat menikmati usia panjang ini dengan penuh syukur dan dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Kami menyerahkan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan berkati kehidupan kami selanjutnya, agar sebagai orang-orang yang telah lanjut usia, kami tetap dapat berkarya, tidak hidup dengan sia-sia, namun kami senantiasa dapat memberikan semangat, mendorong kepada generasi yang lebih muda agar senantiasa berkarya dan bekerja serta mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya juga memberikan kesehatan pada kami semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tuntun kami agar kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini, dan kalaupun Tuhan perkenankan kami mengalaminya, Tuhan kiranya juga senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan serta kesembuhan bagi kami. Kami berdoa untuk PKLU GPIB dalam usianya yang ke-11, Tuhan kiranya berkati agar dapat terus mengembangkan pelayanannya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan pada kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat beraktivitas menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kita. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.